Pak Yun selaku Kepala Seksi Sertifikasi dan Titipan PT SBTPH, saya sampaikan PBT serta karyawan dan karyawati UPTD PSBTPH Promotim. Yang saya hormati dan saya banggakan adalah awalnya itu penggunaan benih, Pak. Jadi benih itu kalau kita menggunakan benih yang biasa-biasa saja, mungkin yang abal-abal, mungkin nanti walaupun dengan pemeliharaan dan perawatan yang maksimal, mungkin hasilnya mungkin juga biasa-biasa, Pak, karena benihnya biasa. Tapi kalau benihnya benih unggul, walaupun itu pemeliharaan dan perawatan mungkin biasa-biasa saja, apalagi maksimal, maka insya Allah dipastikan hasilnya juga akan meningkat, produksinya akan meningkat dengan tinggi. Kemudian bagaimana cara mendapat? Itu baru dengar? Baru dengar. Kami itu bagian, Pak. Kami itu bagian dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim. Nah, kami bagiannya yang khusus menangani perbenihan. Jadi dari dinas itu ada bagian-bagian lagi di bawah. Salah satu contoh mungkin yang Bapak tahu, ada yang mungkin yang memberi label di benih itu. Nah, itu tugas-tugas kami, selain pengawasan segala macam. Tapi kalau produksinya itu yang di Rempangan. Sama ini tambah berkah ya. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini bisa menambah ilmu, manfaat, sehingga bisa berguna bagi kehidupan kita yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu, saya minta maaf sebelumnya. Saya ini diminta, Pak, untuk menyampaikan materi. Jadi tidak ada maksud untuk lebih hebat, lebih pintar. Jadi kalau nanti ada banyak kesalahan mohon dimaklumi, Pak, karena kita sama-sama belajar. Karena kita belajar itu waktunya panjang. Bimbingan teknis penangkaran benih tanaman pangan ini sebenarnya di aturan terbaru itu nomor 966 tahun 2022, Pak. Tetapi di dalam penghantarnya kita kira bisa Pak budidaya itu dilakukan? Bisa tidak, Pak? Tidak bisa, Pak, ya? Pasti akan menunggu benih ya, Pak. Nah, oleh karenanya konsen kita, Pak, fokus kita itu benihnya yang harus kita dahulukan, sehingga pada saat musim tanam itu mau dilakukan, kita sudah punya. Itu awalnya itu ditemukan di Cina, Pak, 6.000 tahun yang lalu. Jadi 6.000 tahun yang lalu padi itu ditemukan di negara Cina, disebut dengan Origen sativa javanica. Kemudian beberapa tahun kemudian, setelah 4.000 tahun, itu ditemukan lagi Origen sativa indica, jadi berasal dari India. Orang dahulu untuk menemukan padi itu perlu ribuan tahun, Pak. Kenapa? Karena ada proses seleksi. Proses seleksi itu dengan seleksi lokal, dengan unggul tadi itu. Kalau kita tidak menggunakan, maka ini kerugian bagi kita. Sedangkan kita kembali ke sejarah, orang-orang itu bagaimana melakukan rekayasa. Mereka melakukan sebuah kajian, penelitian, penyerbukan silang, supaya bisa menghasilkan benih yang bisa kita rasakan saat ini. Sekarang padi itu kalau dihitung-hitung itu setiap tahun itu muncul varietas baru, Pak. Impari aja sudah berapa sudah, Pak? Impari 47 sudah ada, Pak, nanam, Pak? Sudah ya? Ya, jadi Impari itu sudah sekarang sudah hampir 47. Nanti muncul lagi nanti Impari 49. Jadi itu regenerasi awalnya Impari itu adalah ER64, Pak. Nah, ER64 ini diambil genetiknya untuk dikawin silangkan dengan PB64 atau PB62 di zamannya itu. Nah, ya PB48. Ada juga dulu namanya Sintanur ya, Pak, ya. Itu genetik itu diambil untuk direkayasa sehingga menghasilkan varietas-varietas unggul baru. Nah, saat ini Bapak jadi sebagai seorang penangkar itu adalah merupakan sebuah keberuntungan, Pak. Kenapa? Karena menjadi penangkar itu Bapak mudah akses untuk mendapatkan benih unggul. Tapi kalau petani-petani kita tuh agak sertifikat. Kemudian lanjut. Jadi benih unggul itu akan menjanjikan kepastian, memberikan kepastian. Jadi kalau kita beli barang, beli HP, beli TV, itu ada PB apa, Pak?
Gunung Rezeki. Nah, ketuanya Pak Jamasri. Produksi hasil misalnya 40 ton, maka benih yang 40 ton tadi itu pasti berlabel atas nama KPP Gunung Rezeki, ketuanya Pak Jamasri. Nama bapak ini bisa sampai ke Berau, nama bapak ini bisa sampai ke Bulungan, bahkan nama bapak ini bisa melampaui daripada provinsi kita. Ini yang harus kita ingat Pak, mutu kualitas itu adalah merupakan jaminan kita. Nah, jadi sekarang itu mindset kita berubah. Kami sebagai PPT mungkin kami mengawasi tidak lagi seperti dahulu. Kalau dahulu harus satu-satu melihatin lahannya, yang CPR-nya nggak benar dicabutin. Sekarang baik bapaknya akan dipertaruhkan di hadapan petani pengguna benih tadi itu. Jadi tolong kehati-hatian, kemudian kepercayaan kami tolong dijaga, sehingga itu akan membawa nama baik bapak juga. Nah, ujungnya itu seperti itu. Kemudian lanjut lagi Pak, benih unggul hanya bisa dihasilkan apabila benih yang digunakan berasal dari sertifikasi benih. Sertifikasi benih itu pintu Pak. Orang tidak akan bisa menghasilkan benih unggul kalau dia tidak memasuki pintu yang namanya sertifikasi benih. Nah dahulu Pak ada cerita, mungkin Bapak kenal, ada dosen di Unmul waktu itu zaman Pak Gunawan. Beliau itu mengatakan begini, kami tanpa BPSB kami bisa menghasilkan benih unggul. Terus Pak Gun tanya, gimana tuh Pak Rahman? Biarkan aja dulu Pak beliau ngomong gimana, karena beliau dari sisi dosen peneliti mengkaji. Nah, kemudian terjadilah perdebatan, kalau kata kami Bapak tidak akan bisa menghasilkan benih unggul tanpa melewati BPSB. Tidak, katanya, bisa kami, ya silahkan Pak kalau Bapak. Kami aturan kan, pemerintah itu membuat sebuah aturan. Proses sertifikasi benih ini lembaga siapa yang mengawasi? BPSB Pak. Jadi tidak akan orang itu bisa menghasilkan benih unggul tanpa melewati proses sertifikasi, yang sertifikasi itu ada topoksi daripada kami BPSB Provinsi Kalimantan Timur. Rentang waktu 15 tahun Pak, baru di tahun 2023 dari Unmul tadi itu mengajukan permohonan pendampingan dari BPSB untuk mereka mendaftarkan varietas unggul. Ini salah satu bukti fakta Pak, tidak ada proses benih unggul itu dihasilkan tanpa melewati BPSB. Bapak bisa jelaskan, cek fakta kenyataan. Jadi kami ini ditugaskan oleh negara untuk melakukan proses yang namanya pelayanan sertifikasi benih, khusus untuk tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Jadi benih unggul hanya bisa dihasilkan melalui sebuah proses yang namanya sertifikasi. Kita feedback ke tokoh-tokoh perbenihan Pak ya. Murray Gilhill nih Pak, seorang peneliti Pak. Hidupnya itu diabadikan hanya untuk mengkaji, melakukan penelitian, untuk merekayasa genetik, untuk melakukan persilangan supaya bisa menghasilkan benih. Nah, beliau mengatakan pemakaian benih berkualitas tinggi dapat memberikan hasil yang sangat baik dari sisi peningkatan kualitas dan kuantitas produksinya. Ini fakta Pak. Bapak yang tadinya belum pernah menjadi penangkar, sekarang Bapak bandingkan. Nanti setelah Bapak menjadi penangkar, nanti akan Bapak bandingkan. Benih yang tidak berlabel, Bapak bandingkan produktivitasnya, nanti benih yang bersertifikat Bapak bandingkan. Dalam melakukan perawatan Pak, mudah Bapak melakukan perawatan. Pemupukannya gampang, responsif. Kemudian tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian produktivitasnya tinggi. Kemudian di dalam produktivitas tinggi tadi itu, benih tadi itu dijual tuh dengan harga yang tinggi Pak. Kenapa? Diadakan benih unggul, memang sebetulnya prosesnya memang sulit kalau belum pernah dilaksanakan. Makanya mulai lahan tempat penyemaian sampai perendaman benih, melihat benih yang akan ditabur
Dan kualitasnya Pak, pengeringan pun harus 99% lah. Bisa dikatakan 99% harus kering betul. Dan yang untuk merendam benih itu harus air yang betul-betul diusahakan air yang jernih Pak, supaya nanti tidak busuk benihnya itu kena kerendam air. Kalau airnya itu memang kotor Pak, biarpun benih bagus kayak apa, itu nanti diangkat dari air itu, apalagi nggak dicuci Pak, itu bisa membusukkan benih itu, jadi nggak bisa tumbuh. Ya setelah itu Pak, kalau pengelolaan, habis itu waktu umur nanam, setelah nanam sekian hari itu harus ada pemeriksaan dan pemupukan, selalu dipantau sampai panen. Ya itu aja Pak. Selanjutnya mudah-mudahan nanti kami bisa mengambil ilmunya nanti. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sertifikasi itu serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengawasi, mulai dari mau tanam, labelnya sudah ada apa belum Pak, ditanyain. Siapa yang nanyain? Beliau tuh kepala adatnya itu Pak Agustinus Nasution. Itu kalau Bapak mau mengajukan permohonan sertifikasi nggak ada labelnya, ditolak sama beliau, ya Pak. Ini serangkaian kegiatan Pak, mulai dari benihnya udah ditanyain, ada labelnya apa tidak? Oh ini ada Pak, mana labelnya? Ada tulisan. Loh ini bukan label Pak, ini tulisan aja benih impari, cuma nggak ada keterangan labelnya, itu bukan label Pak. Oh ini ada benih unggul Pak, katanya orang Pak, nggak bisa. Kalau katanya nggak masuk Pak. Jadi harus ada bukti otentik berupa label sertifikat, hatinya lembut. Bapak bisa buktikannya Pak ya, keras orangnya, tapi hatinya lembut. Oke kita lanjut Pak. Nah itu ada pertanyaan yang kedua Pak. Pertanyaan kedua itu, apakah semua tanaman itu bisa disertifikasi? Apakah semua benih padi itu bisa melalui proses sertifikasi? Tidak bisa, betul Pak. Kenapa Pak tidak bisa? Karena tidak semua benih itu dia terdaftar sebagai varietas unggul. Umpamanya Bapak punya padi lokal, produktivitasnya tinggi, rasanya enak, baunya harum, tapi dia belum dilepas menjadi varietas unggul nasional, maka varietas tadi tidak akan bisa diajukan permohonan sertifikasinya Pak. Jadi tidak semua varietas itu bisa disertifikasi. Yang bisa disertifikasi adalah ketika varietas tadi sudah terdaftar menjadi varietas unggul nasional. Itu Pak ya. Tetapi di dalam peraturan baru Pak diperbolehkan untuk tanaman padi lokal. Padi lokal kita misalnya mayas Pak ya, sasak jalan, padi-padi lokal kita yang tanam gunung tuh Pak. Bisakah Pak disertifikasi? Bisa disertifikasi asalkan memenuhi persyaratan. Yang pertama, dia harus masuk di inventarisasi padi-padi lokal yang ada di Dinas Kabupaten Kota Kartanegara. Jadi terinventarisasi melalui SK Bupati atau Kepala Dinas Pertanian Kabupaten. Baru dia bisa diproses sertifikasi. Sertifikasinya adalah proses sertifikasi padi lokal. Seperti itu. Jadi ada dua jalan yang bisa kita lakukan. Kalau dia belum terdaftar menjadi varietas unggul nasional, dia masuk ke dalam varietas lokal, maka proses sertifikasinya adalah proses sertifikasi padi lokal. Kemudian kita lanjut lagi, siapa yang melaksanakan? Kalau dijual sebagai konsumsi, maaf Pak, cari anu guyonan Pak. Betul Pak. Yang ada biaya sendiri. Oke lanjut. Yang keempat lahan Pak. Nah lahan ini kan ada lahan pribadi, ada lahan pinjaman Pak ya. Nah penangkaran itu saat ini dengan kondisi kita yang sulit ini memang lahan curang sih. Sebelum tanam Pak. Kemudian satu permohonan berlaku hanya 1 unit sertifikasi. Permohonan yang diajukan ke PTD harus dilampiri Pak. Fotokopi, surat rekomendasi, sudah punya semua kan Pak ya? Kelompok atau perorangan Pak?
rekomnya, kelompoknya. Berarti yang kelompok itu aja nanti di fotokopi ya. Kemudian label benih. Yang ketiga, peta atau sket lokasi. Pihak rekanan, misalnya PT Petani atau SHS atau Balai Benih misalnya, dia kerjasama dengan Bapak, maka persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu adalah surat kuasa, fotokopi surat rekom yang penyedianya atau yang mengajak kerjasama. Kemudian karena kalau di sini kita bicara teknis, karena nggak ada sampel benihnya, apa yang harus diamati? Pemlab 1 itu apa yang menjadi indikator kita pemeriksaan. Nah nanti kalau Anu bisa tanya Mas Agus saja kalau di lapangan, apa sih Mas Agus yang diperiksa kok Pemlab 1 itu apa? Nanti dijelaskan sama Mas Agus itu. Pemlab 2 juga demikian Pak. Nanti kalau kita melihat padi itu kan hampir 47 karakter Pak yang harus diperiksa. Mulai dari batangnya, daunnya, telinga daunnya, leher daun, lidah daun, kemudian ada antosianinnya, sampai nanti ada seratnya kasar atau halus, panjang daun, tinggi daun, lebar daun, sampai gabahnya panjang gabah, itu semua diperiksa Pak. Nah ini tidak akan bisa kita ceritakan kalau kita tidak membawa sampelnya, apa yang diperiksa. Nah nanti perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi fokus daripada pemeriksaan di lapangan. Ketika CPL itu akan nampak terlihat Pak, ini daunnya semua rata-rata 30 cm, tapi kok ini. Yang saya sampaikan mengenai prosedur pengujian benih di laboratorium. Yang kita ketahui latar belakang pengujian laboratorium benih. Jadi setelah proses yang sangat panjang yang seperti dijelaskan oleh Pak Rahman.